Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana lazimnya pada anak-anak sekalian, ini kalau saya mengajar, maka di sini saya mulai dengan yaitu bacaan Ummul Kitab. Jadi kita mencari barokah Ummul Kitab untuk mulai pelajaran ini. Mari kita sama-sama mulai membaca dulu, yaitu dengan surat Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kalam. Ya, selanjutnya ini karena kelas 10. Nah, ini saya perkenalkan, mungkin juga di antara anak-anak ini masih belum tahu saya, misalnya yang bukan berasal dari Sanawiyah MQ, dari madrasah lain, sehingga ini perlu ada perkenalan terlebih dahulu, yaitu dengan guru yang membidangi pelajaran ini, yaitu saya sendiri, ya. Nah, jadi ini perlu perkenalan, maka istilah seperti yang muncul, yaitu tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, jangan sampai terjadi yang namanya anak didik ini sudah diajar oleh gurunya, kemudian tidak tahu nama gurunya itu. Ini jangan sampai terjadi hal yang semacam itu. Ini kurang baik. Ya, selanjutnya saya sampaikan bahwa nama saya itu adalah Ahmad Khalid Ali. Ahmad Khalid Ali. Ya. Jadi kalau alamat saya juga berasal dari Tebuireng, yaitu rumahnya itu dekat Pondok Pesantren Tebuireng, ya. Itu untuk alamat atau tempat tinggal saya, ya. Oleh karena itu mungkin anak-anak nanti kalau sudah di sana, yaitu misalnya ingin silaturahmi ke tempat saya, dipersilahkan, monggo. Saya dengan senang hati, yaitu misalnya kalau ada anak didik itu mau datang ke rumah, ke tempat tinggal saya itu dalam rangka silaturahmi itu. Apa mengenai nama saya. Nah, selanjutnya karena ini kelas 10 itu adalah kelas yang baru dan saya mengajar yang baru di sini, perlu saya sampaikan. Jadi ini bukan pamer, ya sekedar tahadus bin nikmah saja. Itu ngomong-ngomong dengan kenikmatan Allah. Saya ikut partisipasi, saya ikut terjun ke dunia pendidikan, khususnya di MQ ini, ya sudah cukup lumayan, ya, cukup lumayan lamanya, lumayan suwene. Nah, oleh karena itu, maka saya pun juga senang hati dengan senang hati. Jadi selama saya masih diberikan kekuatan oleh Allah, yaitu dari fisik saya, pikiran saya, itu kalau masih diberi kesempatan di MQ, insya Allah saya tetap ikut partisipasi, ikut terjun di dunia pendidikan, khususnya itu di MQ, dengan catatan kalau masih diberikan kesempatan, ya, itu kayak gitu itu. Nah, ini sekedar apa namanya itu perkenalan anak-anak sekalian yang terkait dengan yaitu saya. Nah, selanjutnya saya untuk ngajar di MQ ini mendapat tugas membimbing yaitu pelajaran ilmu tafsir. Ilmu tafsir atau disebut dengan ulumul Quran. Nah, saya tidak tahu anak-anak waktu di Sanawiyah ini apa sudah
diajarkan ilmu tafsir, apa ulumul Quran. Nah, ini saya juga tidak ngerti. Tapi ini memang untuk materi pelajaran di tingkat aliyah, khususnya di MT ini memang yaitu ada pelajaran ilmu tafsir atau ulumul Quran. Nah, untuk kitabnya yang terkait dengan ulumul Quran, ya, ini stoknya itu di MQ itu sebenarnya itu sudah ada. Jadi stok untuk kitab ilmu tafsir atau ulumul Quran itu sudah disiapkan, yaitu di MQ. Yaitu namanya di sana disebut yaitu ilmu tafsir, ulumut tafsir. Ya. Jadi di sana disebutkan nama kitabnya itu ulumut tafsir. Nah, ini stoknya ini sudah ada di MPT dan ini cukup banyak, sehingga nanti anak-anak itu kalau sudah kembali keadaan ini sudah kembali normal lagi, ya nanti akan bisa memperoleh yaitu kitabnya itu yang di sana, yaitu tentang ulumut tafsir, yaitu tentang ulumul Quran. Nah, ini pelajaran yang saya pegang atau yang diserahkan kepada saya, yaitu untuk di MQ ini. Nah, untuk ulumul tafsir ini nanti tentu kelas 10 ini adalah masih baru mulai. Nanti pun juga mulainya itu ada dari bab pertama. Nanti akan terdiri beberapa fasal, ya, yaitu nanti fasal pertama, al-fasul awal, al-fasul tsani, al-fasul tsalits, dan seterusnya. Itu muatan daripada ulumul Quran atau ulumul tafsir. Nah, perlu ini saya sudah menginjak pada masalah keilmuan, ya. Ini terkait dengan nama kitab. Nah, ini setahu saya ini kalau di dalam perbandingan tentang ulumul Quran, dan di sana itu disebutkan yaitu ilmu tafsir. Kalau dalam kitab ini saya baca ini tertulis ulumut tafsir. Nah, itu kalau kita kembali kepada kitab-kitab induknya, ini kurang pas menggunakan kata ulum, ya. Nah, yang pas itu sebenarnya ilmu tafsir, yang menggunakan ulum dalam bentuk jamak. Ulum itu adalah jamak daripada ilmun, ya. Itu yang pas dalam istilah sebutannya itu adalah tentang ulumul Quran, ya. Meskipun ilmu tafsir juga mengandung bagian-bagian dari cabang-cabang ilmu, tapi yang berlaku istilah itu yang masyhur itu untuk ilmu tafsir itu tidak menggunakan bentuk jamak, yaitu menggunakan bentuk yaitu mufrad. Ilmu tafsir bukan ulumut tafsir. Nah, yang menggunakan bentuk jamak itu hanya yaitu sebutan pada Al-Qur'annya, ulumul Quran. Nah, ini yang saya ketahui, ya. Itu dari kitab-kitab induknya tentang ulumul Quran yang lazim dipakai itu seperti itu. Jadi penggunaannya itu adalah dengan sebutan ilmu tafsir, ya, yaitu bukan ulumul Quran. Nah, ini terkait dengan masalah yaitu materi keilmuan. Anak-anak sekalian, nah, ilmu tafsir ini sangat penting dalam kajian untuk mempelajari daripada Al-Quran, ya. Karena apa? Al-Quran itu adalah kitab suci yang kandungannya itu semuanya itu adalah mukjizat. Mukjizat. Nah, mukjizat itu, ya, itu untuk bisa mengetahui muatan kandungnya itu harus yaitu punya ilmu untuk mengkaji, untuk menguak isi kandungan daripada Al-Quran. Dan ini tidak gampang.
Oleh karena itu, ini memang kalau udah di MG Madrasah Al-Quran, ini santri-santri dan yaitu anak-anaknya itu, ini perhatiannya tentang ulumul Quran, itu memang sudah pas, itu adalah sudah wajar. Karena sekolahnya saja itu, sudah pondoknya saja itu sudah sebut, yaitu Madrasah Al-Quran. Nah, tentu maka fokus atau sudut pandangnya pondok atau madrasah ini adalah tentang ke Al-Qur'anan. Ya. Ya, ini mesti ada sudut pandang yang beda. Kalau ada madrasah kemudian pondok, namanya itu bukan yaitu Madrasah Al-Qur'an, kemudian itu fokusnya bukan Al-Qur'an, nah itu ya bisa saja wajar. Tapi kalau sudah diarahkan yaitu pada Madrasah Al-Qur'an, maka pembelajaran Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang harus yaitu untuk menguak isi kandungan Al-Qur'an, khususnya ulumul Qur'an dan tafsir, ini memang sudah seharusnya, ini sudah yaitu mesti harus dilakukan semacam itu, yaitu dalam rangka untuk menguak daripada Al-Quran. Karena Al-Quran ini ada kembali lagi sebagai kitab Allah, yaitu yang kitab-kitab turun dari langit yang terakhir, yaitu kitab yang muatannya yaitu sempurna, yang sangat hebat. Nah, ini adalah Al-Quran. Oleh karena itu sebagai mukjizat, ya, ini kandungannya itu pun tidak gampang untuk bisa dipahami kalau betul-betul tidak dilandasi dengan yaitu keilmuan. Namanya saja mukjizat, ya. Nah, mungkin kamu sudah paham apa itu mukjizat, ya. Dan disebut mukjizat itu kan tidak bisa ditandingi, tidak bisa dipadani. Nah, kalau bisa dipadani itu namanya bukan mukjizat. Nah, Al-Quran sebagai mukjizat ini adalah merupakan sumber utama daripada yaitu ajaran Islam. Dan Al-Quran ini merupakan segala sesuatu itu sudah dipaparkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ya, meskipun sekarang Allah memberikan ujian, cobaan tentang COVID kayak ini sebenarnya itu hakikatnya sudah dipaparkan, diuraikan dengan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ini sudah diuraikan. Hanya kadang-kadang manusianya, kita yang tidak nyaut itu semacam itu, ya. Jadi Al-Quran itu sudah memaparkan. Karena Al-Quran adalah sebagai induk yaitu daripada ajaran agama Islam. Nah, dengan itu Al-Quran dan segala-galanya, maka begitu hebatnya Al-Quran, antara lain siapa yang tunduk patuh kepada muatan kandungan Al-Quran, ya ini nanti akan mengalami kebahagiaan. Dan siapa yang tidak tunduk patuh pada Al-Quran, ya itu tentu akan mengalami kecelakaan. Yaitu misalnya Al-Quran ini diturunkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dalam ayatnya surat Toha dicantumkan, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, Toha konon itu nama daripada Nabi Muhammad. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kata Allah, firman Allah, aku tidak menurunkan kepada Muhammad Al-Quran litashqa, agar kamu sengsara, agar kamu sedih, itu bukan, ya. Apalagi kamu celaka, tidak. Tapi illa tadhkiratan liman yakhsha, kecuali Al-Quran saya turunkan itu adalah sebagai peringatan, yaitu untuk ngilingno, ya, yaitu kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Nah, tentunya orang yang punya perhatian Al-Quran ini hanya orang-orang yang takut kepada Allah. Tapi orang yang tidak takut kepada Allah, tidak ada perhatian yaitu terhadap Al-Quran. Nah, kita sebagai orang yang beriman, iman itu tambah, kadang kurang,
maka dengan dibekali Al-Quran itu, ini mudah-mudahan semakin bertambah keimanan kita. Nah, di samping itu, Al-Quran itu fungsinya sebagai hidayah, yaitu sebagai peringatan yang yaitu sebagai bentuk ancaman, ya, itu seperti itu. Al-Quran seperti itu. Ya, baik. Jadi nanti itu fungsi Al-Quran itu memang tidak karuan banyaknya seperti itu. Nah, selanjutnya ini saya akan menyinggung yaitu tentang yaitu pelajaran atau bab pertama yang akan kita bahas, ya, yang muatan di dalam kitab ini, yakni Ulumul Quran, ya. Nah, untuk kelas 10 ini itu yang dibahas ini adalah yaitu fasal pertama, ya, al-faslul awal. Fasal yang pertama ini muatan kandungannya, ya, ini ada beberapa muatan atau kandungan, ya. Jadi yang pertama, fasal pertama ini memuat yaitu al-fasl, bismillahirrahmanirrahim, al-faslul awwalu al-Quran wal wahyu wal ilham. Jadi pasal pertama ini kandungannya ada 3 unsur. Satu tentang Al-Quran, itu unsur yang pertama. Yang kedua, wal wahyu, yaitu unsur tentang wahyu. Yang ketiga, wal ilhamu, yaitu tentang ilham. Nah, ya, ini kandungan inti daripada pasal yang pertama. Nah, yang pertama ini nanti akan yaitu sebutkan tentang unsur Al-Quran. Jadi Al-Quran di sana akan dipaparkan nanti itu, ya, apa sih Al-Quran? Apa sih itu pengertian Al-Quran? Baik pengertian Al-Quran itu secara bahasa, secara lughat maupun secara istilah, itu seperti itu, ya. Nah, itu yang pertama memang yaitu akan disinggung dari segi yaitu pengertian Al-Quran. Ini adalah merupakan ciri pembahasan keilmuan, itu pasti begitu. Jadi akan membahas tentang topik, judulnya apa, maudhu'nya apa, itu mesti yang dibahas pertama itu adalah pengertian, dari sudut pengertiannya terlebih dahulu, ya. Jadi kembali lagi, jadi Al-Quran ini yang akan dibahas pertama itu dari sudut pengertian, baik pengertian itu secara lughat, secara bahasa maupun secara istilah. Nah, ini menyangkut pengertian, bahasan keilmuan. Ini nanti yang akan disuguhkan dalam pembahasan pengertian Al-Quran. Ini adalah mengandung beberapa sudut pandang atau pendapat para ulama, ya, ulama ahli tafsir, ulama usul. Itu bagaimana memahami ataupun memberikan rumusan pengertian daripada Al-Quran, baik secara lughat, secara bahasa maupun secara istilah. Jadi mempelajari tentang pengertian Al-Quran saja itu, ini kalau sudut pandang keilmuan, maka itu sudah disuguhkan, yaitu bervariasi tentang pendapat para ulama dari sudut pengertiannya itu. Itu baik misalnya itu dari segi bahasa maupun istilah, ya. Nah, itu kayak gitu. Selanjutnya nanti kalau ini sudah selesai di dalam pembahasan sudut pengertian daripada Al-Quran, maka berikutnya itu ya ini akan dijelaskan tentang apa faidah, kegunaan, fungsi daripada Al-Quran. Itu berikutnya. Nah, di sana itu akan disinggung kayak gitu. Nah, di sana itulah. Ini semuanya ilmu-ilmu itu yang dipaparkan para ulama-ulama, ya,
yang rasikhuna fil ilmi, ulama dulu yang hebat, yang mendalam tentang ilmu-ilmu agamanya. Di samping yaitu keilmuan agama itu yang sangat mendalam, mereka ini pun ulama-ulama tempo dulu, ulama salafus soleh, ini mereka itu bisa ditiru, bisa dijadikan imam, bisa dijadikan panutan, ya, itu oleh orang-orang yang beriman, oleh masyarakat Islam kayak gitu. Kenapa? Satu, mereka itu adalah karena kedalaman daripada ilmu agamanya. Yang kedua, mereka di dalam menyampaikan keilmuannya, mereka itu betul-betul tulus, mereka itu adalah ikhlas. Meskipun karangan para ulama dulu yang hebat-hebat tentang kitab-kitab itu, mereka ngarang kitab ini, orientasinya, arahnya itu bukan masalah keuntungan duniawi. Nah, keuntungan duniawi itu apa? Nah, iki aku ngarang kitab, ya. Iki nek umpama tak cetak, itu jumlahnya sekian ribu. Ini berapa untung saya? Nah, ini arah atau tujuan ngarang-ngarang buku kitab itu khususnya. Ini yang terkait dengan yaitu tujuan keduniaan. Nah, para ulama tempo dulu begitu itu sama sekali tidak ada, ya. Jadi mereka itu betul-betul di samping ilmunya itu yang begitu mendalam, hebat, maka arahnya mereka dalam mengarang kitab-kitab itu hanya mencari ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kamu ketahui. Nah, saya begini ini bukan nanti semacam, ya, ini Pak Khalid itu wah mau marry ini, yaitu dengan nyinggung-nyinggung orang sekarang jadi kiai ulama, kemudian ada kritikan-kritikan. Nah, ini bukan begitu. Jadi terkait dengan masalah keilmuan, maka ini pun coba sebagai tadkirotan, iling-ilingan, ya. Jadi kalau sekarang ada ulama, ada kiai, kita harus cermat, ya. Banyak sekarang orang yang pintar baca kitab kayak gitu, ya. Tapi cermatnya kayak apa? Yaitu apakah kiai atau ulama tadi itu bisa memberikan uswah hasanah, bisa dijadikan imam, bisa dijadikan panutan, apa enggak? Nah, kita bisa menghormati siapa saja yang kita hormati, ya. Tapi kalau sudah dijadikan imam panutan, nah kita ini harus jeli, harus teliti, itu seperti itu. Nah, ini perkembangan zaman. Oleh karena itu perkembangan zamannya seperti ini, kita hidup ini, hidup hanya sekali. Harus hati-hati, harus hati-hati, ya. Jadi ulama, kiai itu yang sebenarnya itu bisa dijadikan panutan, imam, ya seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran. Apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bahwa hamba-hamba Allah itu yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Nah, kayak ini yang disebut ulama akhirat, ya. Jadi bukan itu mereka itu arahnya mencari zahrotal hayatid dunya, itu kemewahan kehidupan dunia kayak gitu. Nah, kalau gitu itu, nah ini nanti boleh jadi, yaitulah yang susah untuk dijadikan imam, susah dijadikan panutan, karena arahnya itu membingungkan. Nah, ini perlu saya sampaikan pada anak-anak dalam arti tazkirah, iling-ilingan. Nah, begini ini bukan berarti saya itu merasa lebih baik, enggak, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Maka hendaknya kamu saling ingat mengingatkan. Karena apa? Mengingatkan itu akan ada manfaatnya, akan ada gunanya bagi orang-orang yang beriman. Cirinya orang yang beriman itu nek dikandani, ya, itu kalau diingatkan itu pasti menerima. Itu ciri orang yang beriman.
Nah, kalau ada orang yang diingatkan kayak gini ini merasa dia itu lebih baik, lebih unggul, lebih hebat. Nah, ini menyusul tanda tanya. Betulkah imanmu itu sudah baik kayak gitu tuh? Nah, cirinya lagi yaitu orang-orang yang yaitu ulama ya atau sekarang kiai ini seperti kembali kepada apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Apa? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Nah, coba kamu baca yaitu kisah dari para nabi-nabi, para rasul tempo dulu. Ada enggak para nabi rasul dulu itu yang khianat kepada Allah, yang mencelek yang kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, yang tidak takut kepada Allah? Ada enggak para nabi, para rasul itu yang orientasinya itu keduniaan, masalah harta dan sebagainya? Lihat, ya. Nah, Kanjeng Nabi itu sudah mengatakan, jadi al ulama warasatul anbiya. Ulama yang benar itu adalah sebagai pewaris daripada Nabi. Ya ini ulama-ulama yang yakhsyallaha. Nah, ini perlu saya sampaikan kepada kalian anak-anak, ini dalam rangka kita itu saling ingat mengingatkan dalam perkembangan apa zaman yang sudah seperti ini. Ya. Baiklah, ini sebagai mukaddimah anak-anak. Ini saya sampaikan sampai di sini ya. Yaitu yang pertama ini saya menyinggung tentang pasal yang pertama yang muatannya ada tiga unsur, yaitu unsur pengertian Al-Quran, kemudian unsur wahyu, dan unsur ilham. Ini waktunya sudah habis. Insya Allah nanti akan disambung kembali pada waktu berikutnya nanti. Baik, sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.